Untuk membahasnya, kami sudah terhubung dengan Head of Research Kiwom Sekuritas Indonesia Liza Kamelia Suryanata. Selamat sore Ibu Liza. Bagaimana kabarnya Ibu di sore hari ini? Baik, baik, terima kasih. Baik, Bu Liza, hari ini pasar terseret oleh batalnya dialog damai Amerika Serikat dan juga Iran di Swiss dan juga ancaman penutupan kembali Selat Hormuz begitu. Nah, Bu Liza, seberapa besar risiko stagflasi global ini akan mengunci IHSG di bawah level 6.100 jika eskalasi terus berlanjut hingga akhir pekan ini, Bu Liza? Oke, ya, kalau kita bicara tentang stagflasi, berarti pertumbuhan ekonomi stagnan, di mana juga inflasi meningkat, ya. Nah, jadi kalau memang pembicaraan antara US Iran ini kembali macet, kembali buntu, apalagi disebabkan oleh Trump yang kerap mencuit yang tidak-tidak gitu ya, apalagi di setengah saat perundingan damai ini sedang berada di titik penting begitu. Kemungkinan Iran juga bisa saja masih akan bersikeras untuk tidak membuka pintu perdamaian, akan mempersulit kapal-kapal untuk keluar dari Selat Hormuz. Akibatnya energi shock global ini masih akan tetap ada resikonya, ancamannya, dan mengakibatkan harga minyak kembali naik. Nah, di satu sisi berarti ini akan bergulung minyak yang distribusinya tidak lancar ataupun yang harganya mahal akan membuat inflasi tinggi dan akan semakin banyak bank sentral yang terpaksa menaikkan suku bunga di tahun ini. Bahkan Federal Reserve sendiri sudah diramalkan sepertinya akan punya rencana untuk menaikkan suku bunga setidaknya 25 bips di bulan September atau Oktober tahun ini. Jadi alih-alih menurunkan suku bunga seperti yang diramalkan di awal-awal tahun, ternyata sekarang keadaan sudah berubah 180 derajat ya. So jadi kalau itu sampai memburuk, maka kita takutkan level kritikal IHSG yang berada di sekitar 6.020 sampai 5.000 sampai 6 ribuan lah. Ini mungkin akan tembus ke bawah lagi begitu. Padahal bit by bit, sedikit-sedikit kita sudah mulai lihat nih recovery-nya gitu. So ya, level 6.000 memang level kritikal yang sedang dipertaruhkan saat ini. Baik, Ibu, seperti yang kita tahu rupiah ikut terpukul hingga nyaris menembus hampir 18.000 per dolar Amerika Serikat begitu Ibu Liza. Apakah di level ini menjadi resiko real yang harus diantisipasi oleh investor begitu Ibu Liza? Ya, betul sekali Mbak Saras ya, apalagi tadi kan ini ada hubungannya dengan inflasi, kemudian Bank Sentral harus menaikkan suku bunga Federal Reserve. Jika itu terjadi, maka dolar akan semakin menguat dan rupiah semakin terpukul begitu ya. Nah, sebenarnya dalam beberapa hari belakangan ini sebenarnya rupiah itu sudah istilahnya sudah cukup menguat gitu ya karena sudah berhasil turun dari 18.200 itu sempat tertinggi sampai sekarang hari ini tadi closing kalau nggak salah di 17.830-an ya. Nah, tadi tertinggi memang sempat 17.870. Ini bisa dibilang merupakan level resisten yang juga sangat kritikal, krusial. Semoga rupiah tidak melemah balik ke atas 17.870 lagi. Dan of course situasi global pembicaraan US Iran ini juga kembali bergulir dengan mulus gitu ya. Maka US dolarnya bisa pelan-pelan melunak dan Yoel, kita harapkan rupiah bisa terus menguat sampai ke 17.500 ya. Sebenarnya dari at this point masih tersimpan harapan untuk itu. Tapi ya, then again, balik lagi ke perkembangan situasi global seperti apa. Mungkin memang ada faktor-faktor yang tidak bisa kita tebak untuk saat ini, tapi persentasenya saat ini kelihatannya masih ada chance untuk rupiah bisa
menguat ke sekitar 17.500. Baik, Ibu Liza, MSCI ini menurunkan penilaian information flow Indonesia dari positif ke negatif. Rapor merah apa yang sebenarnya ditangkap oleh investor global dan sebenarnya bagaimana dampaknya pada keputusan MSCI Classification ini, Ibu Liza? Mhm. Oke, jadi kita sudah tahu kalau investor global itu tidak lagi mempermasalahkan tentang valuasi ataupun performance atau kinerja perusahaan emiten-emiten di Indonesia. Tapi yang mereka permasalahkan ini adalah dari sisi transparansi, ya, terus clarity dan kemudian juga kejelasan policy dan tata cara pasar modal, ya, sistematika pasar modal Indonesia. Nah, maka inilah yang menjadikan trust atau confidence mereka beberapa waktu belakangan ini menjadi agak goyah di market begitu. Nah, jadi inilah yang memang harus bisa dibuktikan oleh transformasi pasar modal Indonesia bahwa kita bisa memberikan assurance kepada pihak asing untuk sebuah tata cara atau mekanisme market yang clear gitu ya. Dan membuat asing percaya untuk invest lagi lebih banyak di Indonesia. Karena kalau kita lihat dari sisi foreign flow, sampai hari ini pun masih net sell terjadi lagi cukup besar. Hari ini net sell 1T, sehingga menjadikan kumulatif year to date itu asing masih net sell masif sekali sebesar 83 triliun. Em, dan ya artinya adalah kalau misalkan asing belum melihat ada bahwa market Indonesia ini bisa dipercaya untuk mereka meletakkan investasi mereka di sini lagi, maka ya hal itu mungkin akan terus menyebabkan outflow dari Indonesia dan juga ini adalah salah satu faktor yang menyebabkan mata uang kita terus melemah gitu. Baik, Ibu, jika MSCI ini memberikan sinyal negatif tambahan atau bahkan menurunkan bobot Indonesia, sektor apa kira-kira Bu yang paling rentan mengalami capital outflow masif dalam jangka pendek begitu, Ibu Liza? Oke, first of all, saya pikir mungkin em, kalau diturunkan menjadi frontier market, ini mungkin masih agak jauh ya, karena dari sisi size market dan juga Indonesia sebagai suatu negara yang dengan jumlah penduduk nomor 4 terbesar di dunia, ini sebenarnya masih menyimpan potensi market yang cukup besar ya. Dan jadi ada certain certain faktor yang masih membuat Indonesia itu cukup oke sebagai emerging market. Em, dan kalau tadi kita tanya resikonya akan apa ya, berarti ini kalau misalkan itu sampai terjadi, ya ini berarti akan semakin membuat dana asing semakin keluar dari Indonesia dan eh, juga membatasi ya asing untuk misal besok-besok atau ya let's say fund manager untuk melokasikan atau pasifan untuk atau punya alokasi saham di Indonesia begitu. Ini akan semakin memperkecil istilahnya akan semakin memperkecil kolam investasi Indonesia di mata pasif fund asing begitu. Baik, Ibu, saham-saham big cap seperti BBRI, kemudian BMRI dan juga TLKM begitu Bu menjadi beban utama indeks hari ini. Di level harga saat ini, apakah pelemahan ini sudah merefleksikan risiko fundamental atau ini justru menjadi ruang buy on weakness yang aman bagi investor retail begitu Ibu? Mhm. Oke, jadi again saya ulang, asing sebenarnya tidak menurut saya bukan dari sisi valuasi yang sudah murah saat ini yang menjadi masalah untuk asing masuk ke Indonesia gitu ya.
Kalau dari sisi fundamental mungkin kita masih bisa lihat ada company-company yang performance-nya ataupun yang projection-nya tahun ini masih cukup optimis gitu. Nah, yang jadi masalah adalah ketika asing melihat risk premium Indonesia ini masih tinggi akibat dari faktor information flow yang diragukan itu ya. Dan kemudian juga ada satu pasal yang kemarin saya baca di dokumen MSCI bahwa mereka curiga akan adanya kegiatan market yang terkesan menciptakan market making activity, artinya menciptakan suatu mekanisme menciptakan harga tanpa didasari oleh fundamental yang kuat gitu. Nah, ketika investor asing itu melihat risk premium kita masih tinggi, maka otomatis mereka meminta diskon harga ya dari harga ini. Jadi saat valuasi atau harga-harga yang kita lihat sekarang sudah murah ini bisa jadi sebenarnya secara valuasi memang sudah murah dan menarik untuk dikolek gitu ya. Kalau dalam keadaan kondisi normal, eh, PI IHSG aja kalau dibandingin sama waktu zaman COVID tahun 2020 kurang lebih sama ataupun kemarin itu waktu IHSG berada di level 5.300 sebenarnya PE ratio-nya itu sekitar 9 sampai 11 kali itu sedikit lebih rendah dari pada waktu era COVID yang waktu lagi turun-turunnya itu di sekitar 11 sampai 12. No. So, jadi kalau dilihat dari valuasi sebenarnya sudah cukup murah. But again karena asing melihat kita punya risk premium dari faktor lain, dari faktor transparansi, liquidity, dan kejelasan policy juga begitu, maka tidak bisa dielakkan bahwa mungkin mereka masih meminta diskon harga untuk untuk mengimbangi risk premium tersebut begitu. Baik Ibu, berkaca pada perdagangan hari ini, apa sih yang harus diantisipasi investor dan juga trader minimal sepanjang pekan ini begitu Ibu Liza? Oke, selainnya berita global ya, bagaimana perkembangan pembicaraan US-Iran ini ke depannya dan kabarnya juga untuk kalaupun mereka sudah already in the same page, alias sudah duduk bersama-sama, enggak menahan diri untuk nge-tweet yang aneh-aneh gitu. Dan pembicaraan ini bisa difasilitasi oleh negara mediator dengan mulus ya. Um, Mungkin kita bisa melihat potensi penguatan di situ untuk IHSG dan kemudian juga kalau dari dalam negeri tanggal 23, 24 ini kalau nggak salah akan jadi keputusan final untuk MSCI dan menyusul FTSE rebalancing. Nah, itu yang akan jadi pembentuk market juga pastinya dan saya rasa itu mungkin lebih penting secara untuk Indonesia, untuk sentimen Indonesia dan kita juga mau lihat kemana penguatan rupiah bisa bergerak ya. So again, I'm really hopeful kalau IHSG-nya masih bertahan di atas 6.000 dan rupiah tidak tembus lagi ke atas 17.800, 17.900, kita bisa lihat penguatan di IHSG menuju ke 6.300 dulu pertama-tama, terus kalau rupiah itu saya harap bisa menguat ke 17.500. Baik, terima kasih Ibu Liza Kamelia untuk waktu dan juga analisisnya bersama kami di Prime Report sore hari ini. Selamat siang, selamat sore maksud kami dan juga salam sehat selalu Ibu Liza. Ya, oke. Selamat malam, Mbak Saras. Thank you. Pemirsa, informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Yang didukung oleh